Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tentu sehat semuanya ya, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang menyambut usia balik. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kefahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Tentunya hari ini kita akan belajar, yang pertama kita akan belajar tentang arti balik. Kedua, tanda-tanda balik. Ketiga, mandi wajib. Keempat, kewajiban setelah balik. Dan yang terakhir adalah larangan bagi orang yang berhadas besar. Baiklah anak-anakku, coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kamu lihat? Ini adalah tahapan-tahapan perkembangan manusia, yaitu manusia bertumbuh dan berkembang dimulai dari balita, remaja, anak-anak, remaja, dewasa, ibu, nenek, dan seterusnya. Coba ibu mau tanya pada kalian, kamu berada di umur berapa? Sesuai dengan di gambar yang mana? Pastinya kamu sudah mengerti kan? Baik, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, kenapa di sini setelah kita belajar tentang materi yang akan ibu sampaikan, diharapkan anak-anak mengerti apa sih pengertian balik menurut Islam. Kemudian kalian bisa memaparkan bagaimana tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi tanda-tanda anak laki-laki dan perempuan ketika memasuki usia balik menurut ilmu fikih yang benar. Dan diharapkan kalian dapat menjelaskan kewajiban seorang muslim yang telah balik. Baik, sekarang kita akan belajar yang pertama, yaitu kita akan belajar pengertian balik. Perlu diketahui anak-anakku, bahwa pengertian balik ini terbagi ke dalam beberapa istilah. Yang pertama, pengertian balik menurut bahasa, yaitu artinya sampai. Kemudian balik menurut istilah, yaitu kondisi di mana seseorang telah sampai pada usia kedewasaan dan mulai memiliki tanggung jawab penuh atas syariat Islam menjadi seorang mukallaf. Seorang mukallaf itu adalah orang yang sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga, menurut ilmu fikih. Apa sih pandangannya menurut ilmu fikih? Balik adalah di mana seseorang mulai dibebani hukum-hukum agama seperti sholat dan puasa. Dan biasanya ditandai dengan adanya tanda-tanda fisik tertentu seperti mimpi basah, haid, atau pencapaian usia tertentu, yaitu mencapai umur 15 tahun dalam kalender Hijriah. Selanjutnya, tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu fikih, yaitu ada beberapa kondisi di mana tanda-tanda seorang balik, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, diantaranya yang pertama, keluar mani, yaitu sperma, keluarnya sperma. Ya, ditandai dengan mimpi basah atau keluar mani karena sebab lain. Yang kedua yaitu menstruasi atau haid.
Khusus untuk perempuan, datangnya haid merupakan tandanya balik bagi perempuan. Adapun pencapaian usia 15 tahun ini apabila anak perempuan belum terlihat tanda-tanda seperti itu, seperti yang dijelaskan di atas baik laki-laki, ketika anak tersebut sudah berumur 15 tahun secara hijriah, maka sudah dianggap balik. Pengertian haid perlu anak-anak ketahui, khususnya anak-anak perempuan. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pada waktu tertentu yang bukan disebabkan karena suatu penyakit. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental, bersifat panas dan memiliki bau yang khas atau tidak sedap. Adapun batas minimal masa haid bagi perempuan yang perlu kamu ingat adalah wajib bagi perempuan untuk belajar ilmu haid. Di sini batas minimal masa haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Adapun batas maksimalnya adalah 15 hari. Apabila lebih dari 15 hari, maka tidak dikatakan haid lagi, akan tetapi darah penyakit atau biasa disebut dengan darah istihadah. Selanjutnya, tanda balik menurut ilmu biologi. Yang pertama, tanda-tanda balik pada anak laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah, yaitu keluarnya air mani saat tidur, atau disebut juga dengan iltiham. Kemudian yang kedua, tumbuhnya rambut di ketiak dan kemaluan. Yang keempat, suara menjadi lebih berat, yang tadinya suaranya agak ringan seperti perempuan, tapi ketika menandai balik maka suara itu akan berubah menjadi lebih berat. Yang keempat, tubuh semakin tinggi dan kuat. Yang kedua, tanda balik pada anak perempuan menurut pandangan ilmu biologi yaitu yang pertama, mengalami haid menstruasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam pandangan ilmu fikih, bahwa haid itu adalah keluarnya darah merah pada anak perempuan. Di situ sifatnya sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, tumbuhnya rambut di ketiak dan kemaluan, sama seperti anak laki-laki. Yang ketiga, tumbuh berkembang. Misalnya payudara membesar dan juga pinggul membesar. Itulah tanda-tanda balik pada anak perempuan menurut pandangan ilmu biologi. Apa sih kewajibannya anak-anak yang sudah balik? Yang pertama, kalian yang sudah balik itu diwajibkan untuk melakukan sholat fardu. Sholat fardu, apa sholat fardu? Yaitu sholat yang dikerjakan sehari sekali 5 waktu, yaitu asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, itu hukumnya wajib karena kamu sudah balik. Kemudian yang kedua yaitu menutup aurat. Menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Adapun batasan menutup aurat bagi laki-laki yaitu di antara atasnya di bawahnya pusar dan sampai lutut. Sedangkan pada anak perempuan itu kecuali telapak tangan dan wajah, itu yang wajib harus ditutupi selain wajah dan telapak tangan. Adapun kewajiban yang ketiga yaitu mencari ilmu. Seperti dijelaskan dalam hadis utlubul ilma faridatan ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah kalian balik,
Dan bila kalian sudah balik dan mengalami tanda-tanda misalkan keluar air mani atau haid, di situ ada larangan-larangannya bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama, larangannya yaitu sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Maka kalian yang berhadas besar itu tidak boleh melakukan sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kemudian yang kedua, dilarang untuk membaca Al-Quran, entah menyentuh Al-Quran ataupun membawa Al-Quran. Yang ketiga yaitu tawaf haji. Pas ketika haji itu tidak boleh tawaf karena hukumnya tawaf itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang terakhir yaitu berdiam diri di masjid. Maksudnya apa? Berdiam diri di masjid yaitu duduk di masjid ataupun di halaman masjid ketika kamu sedang berhadas besar atau yang lagi haid, dikhawatirkan darahnya itu berceceran di lantai masjid, maka itu dilarang. Kemudian setelah kalian berhadas besar berhenti, hadas besarnya berhenti seperti haidnya berhenti, maka di situ ada yang namanya membersihkan hadas besar. Membersihkan hadas besar yaitu dengan cara mandi, yaitu hukumnya wajib. Apa sih tata caranya mandi wajib? Yang perlu kalian ketahui sebagai muslim yang sudah baligh dan sedang atau setelah berhadas besar, maka wajib mandi wajib. Yang pertama, tata cara yang pertama yaitu dimulai dengan niat. Bagaimana niatnya? Yaitu dengan membaca niatnya seperti ini. Nawaitu lil ghusla hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Itu umumnya. Kemudian yang kedua diikuti dengan membersihkan tangan dan bagian tubuh yang kotor. Tangan yang kotor dibersihkan dan tubuh juga dibersihkan. Yang ketiga berwudu. Kemudian mengguyur air ke kepala hingga 3 kali sambil menyela-nyela rambut. Setelahnya itu mengguyur seluruh tubuh dari sisi kanan ke kiri hingga air merata ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir yaitu mencuci kaki. Inilah tata cara mandi wajib apabila kamu sudah selesai hadas besar. Sebelum menutup pelajaran ini, mari kita sama-sama melakukan ice breaking, yaitu tepuk tanda dewasa. Tepuk tanda dewasa. Bila aku ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Alhamdulillah, pelajarannya hari ini selesai. Semoga apa yang tadi Ibu jelaskan bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga bermanfaat, dimengerti dan difahami oleh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.